Kekuasaan selalu ada di sekitar kita, di pemerintahan, di ruang kelas, bahkan di media sosial sekalipun. Tapi, bagaimana kita memahami soal kekuasaan itu secara lebih mendalam dan secara ilmiah, serta bagaimana dan apa peran kita sebagai mahasiswa dalam struktur kekuasaan itu? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilyatur Rahmah dengan NIM 251081202 dari jurusan Sosiologi, kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas dasar-dasar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Andri Rusta. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kekuasaan. Dalam ilmu politik, kekuasaan bukan hanya sekadar tentang siapa yang memegang jabatan. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori kekuasaan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan itu bekerja. Yang pertama, itu adalah teori dari Max Weber, kekuasaan dan otoritas yang sah. Max Weber mengatakan kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk menjalankan kehendaknya, bahkan jika ada perlawanan dari pihak lain. Bagi Weber, kekuasaan dengan kekerasan bisa bertahan lama jika ia dianggap sah. Dan Weber membagi 3 tipe kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan tradisional, seperti raja yang dihormati ataupun diikuti oleh warganya dikarenakan warisan leluhur, adat, ataupun tradisi. Dan yang kedua adalah kekuasaan karismatik, di mana pemimpin yang dihormati ataupun diikuti itu karena karisma pribadinya. Dan yang ketiga adalah kekuasaan legal rasional, di mana pemimpin yang dihormati karena memang sistem hukum dan bersifat formal. Dan Max Weber itu menekankan sumber legitimasi sebagai fondasi kekuasaan. Yang kedua adalah teori Robert Dahl, kekuasaan dan demokrasi. Kekuasaan itu ketika A memiliki kekuasaan atas B, jika A dapat membuat B melakukan sesuatu yang seharusnya tidak akan B lakukan. Nah, dalam konteks demokrasi, Robert Dahl ini menekankan tentang siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan yang memengaruhi agenda. Dan juga bukan hanya siapa yang memutuskan, tetapi juga siapa yang menentukan apa yang bisa diputuskan. Yang ketiga adalah teori dari Antonio Gramsci, hegemoni dan kekuasaan budaya. Di mana, menurut Gramsci, kekuasaan itu tidak hanya bekerja lewat paksaan fisik, tetapi lewat persetujuan yang dibentuk secara kultural. Seperti halnya dalam sekolah, pendidikan, media, ataupun agama. Dan yang keempat adalah Josephnya. Teori dari Josephnya ini mengatakan klasifikasi kekuasaan dan kontemporer, di mana sebuah kerangka untuk menganalisis kekuasaan dalam hubungan internasional dan juga domestik. Di mana Josephnya ini membagi bentuk kekuasaan itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hard power, di mana kekuasaan yang memaksa. Contohnya seperti ancaman militer, tekanan ekonomi, ataupun ancaman perang. Dan yang kedua adalah soft power, di mana kekuasaan lewat daya tarik ataupun nilai-nilai budaya ataupun kebijakan yang menginspirasi. Dan yang ketiga adalah smart power, di mana perpaduan antara hard power dan soft power. Nah, itulah penjelasan saya sedikit tentang teori-teori kekuasaan. Dari keempat teori itu saling melengkapi, teman-teman. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi kekuasaan sebuah negara dengan hanya melihat satu teori saja. Di mana keempat teori itu membuat kita melihat kekuasaan dari berbagai sisi, teman-teman, dari lensa yang berbeda. Nah, kita sebagai mahasiswa itu memiliki peran penting, teman-teman, bukan hanya sebagai pengamat saja, tetapi juga berpotensi untuk mempengaruhi bagaimana wacana dan kebijakan dibuat. Dan juga peran kita bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mengikuti diskusi publik,
mengikuti berbagai organisasi-organisasi ataupun menyuarakan pendapat ataupun kritik teman-teman terhadap suatu kebijakan yang apabila tidak sesuai dengan aturan ataupun nilai-nilai Pancasila gitu. Dan tugas kita itu bukan hanya belajar tentang teori saja, tetapi juga menerapkannya di dunia nyata. Dan ingat teman-teman, kekuasaan itu bukan hanya milik penguasa, tetapi jika kita memahami cara kerjanya, kita bisa ikut membentuknya. Karena perubahan itu dimulai dari adanya kesadaran dan kemauan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kekuasaan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.